Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermin dengan stambuk A1H1 20080 kelas B, Fakultas FKIP jurusan PGPAUD. Tugas final pengantar pendidikan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pengantar pendidikan yang dimana terdiri atas 5 bab. Bab 5 yaitu pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Pendidikan adalah sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya. Kemudian pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui 3 kegiatan, yakni yang pertama yaitu membimbing, yang kedua mengajar, dan yang ketiga adalah melatih. B yaitu tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu keluarga, yang kedua sekolah, dan yang ketiga masyarakat. Lanjut di bab 6 yaitu aliran-aliran pendidikan. A. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. 1. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia, yang dimana terbagi menjadi beberapa aliran. Aliran yang pertama yaitu empiris, yang kedua aliran nativisme, yang ketiga aliran naturalisme, dan yang keempat adalah aliran konvergensi. Kemudian 2. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia, yang dimana terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama pengajaran alam sekitar, yang kedua pengajaran pusat perhatian, yang ketiga sekolah kerja, dan yang keempat pengajaran proyek. Lanjut di B yaitu 2 aliran pokok di Indonesia. Yang pertama itu ada perguruan kebangsaan taman siswa, yang dimana terbagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama ada perguruan kebangsaan taman siswa, yang kedua ada upaya-upaya pendidikan yang dilakukan taman siswa, yang ketiga adalah hasil-hasil yang dicapai. Kemudian poin yang kedua yaitu ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Dalam hal ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada asas dan tujuan ruang pendidikan INS Kayu Tanam, yang kedua ada usaha-usaha ruang pendidikan INS Kayu Tanam, dan yang ketiga adalah hasil-hasil yang dicapai ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Lanjut di bab 7 yaitu permasalahan pendidikan. A. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan, yang dimana permasalahan tersebut yang dimaksud adalah yang pertama masalah pemerataan pendidikan, yang kedua adalah masalah mutu pendidikan, yang ketiga adalah masalah efisiensi pendidikan, dan yang keempat adalah masalah relevansi pendidikan. Lanjut di poin C yaitu saling berkaitan antara masalah-masalah pendidikan. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan, yang dimana faktor tersebut yang pertama perkembangan iptek dan seni, yang kedua laju pertumbuhan penduduk, yang ketiga aspirasi masyarakat, dan yang keempat adalah keterbelakangan budaya dan saran kehidupan. E. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, masalah keutuhan pencapaian sasaran, yang kedua masalah kurikulum, yang ketiga masalah peranan guru, dan yang keempat adalah masalah pendidikan dasar 9 tahun. 2. Upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada pendidikan efektif, yang kedua pelaksanaan dan ekstrakurikuler, yang ketiga pemilihan siswa atau kelompok, yang keempat pendidikan tenaga kependidikan, dan yang kelima adalah untuk pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun. Lanjut di bab 8 yaitu sistem pendidikan nasional. A. Kelembagaan program dan pengelolaan pendidikan. 1. Kelembagaan pendidikan. A. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan terbagi menjadi 2 yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. B. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan ini terbagi menjadi beberapa, ada jenjang pendidikan dasar, ada juga jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. 2. Program dan pengelolaan pendidikan, yang dimana terdiri dari A. Jenis program pendidikan.
Jenis program pendidikan terdiri dari pendidikan umum, pendidikan luar biasa, pendidikan kejuruan, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Kemudian kurikulum program nasional yang dimana terdiri dari dua, yaitu kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya pembaruan pendidikan yang dimana terbagi menjadi beberapa poin lagi. Yang pertama, pembaruan landasan yuridis. Kedua, pembaruan kurikulum. Yang ketiga, pembaruan pola masa studi. Yang kedua, yaitu dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional yang terdiri dari beberapa pembagian. Yang pertama ada peningkatan mutu pendidikan, yang kedua peningkatan relevansi pendidikan, dan yang ketiga adalah pengembangan kebudayaan. Kemudian bab 9 yaitu sistem pendidikan nasional. A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum, kata pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan yang dimana terbagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama yaitu segi sasaran pendidikan, yang kedua segi lingkungan pendidikan, yang ketiga segi jenjang pendidikan, dan yang terakhir adalah segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek, antara lain yang pertama ada aspek filosofis dan keilmuan, yang kedua ada aspek yuridis, yang ketiga ada struktur, dan yang keempat adalah kurikulum. Itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.